Tar, Yup. terjal nih. Baik. Tenang, tenang, ada aku. Aku pegangin. Komandan. Dan? Komandan. Katanya komandan mau ikutan panjat tebing. Kok malah ngelamun sih komandan? Jangan-jangan mikirin Laras. Ya jujur emang keinget sama Laras di tempat ini. Saya punya kenangan sama Laras. Pertama kali Laras cobain rock climbing kayak gini, karena saya ngajak. Persis di sini tempatnya. Waduh, maaf komandan. Saya nggak bikin maksud komandan keingat sama Laras lagi komandan. Ya nggak apa-apa kok. Ayo, lanjut. Ya lanjut. Permisi bapak-bapak, mohon maaf untuk sementara tempat ini ditutup untuk umum ya. Dikarenakan tempat ini buat persiapan kompetisi pak. Oh gitu. Iya pak. Iya udah. Setelah ini kita selesai kok. Ya, terima kasih pak atas pengertiannya ya pak. Makasih juga. Ya, mari pak. Iya. Tar. Ayo turun. Flooring nih. Siap komandan. Arka? Arka bukan ya? Arka! Arka! Loh. Jangan salah lihat. Kenapa komandan? Nggak apa-apa. Siap ya? Oke. Masih. Nika, speed kamu harus ditingkatkan lagi. Fokus dan kalahkan lawan. Aku pasti berhasil, Pak. Permisi. Kamu pacarnya Arka bukan? Maaf, siapa? Saya temennya Arka. Teman lamanya Arka bahkan. Waktu itu saya lihat kamu diantar sama Arka ke rumah sakit. Arkanya mana sekarang? Kami udah lama putus. Dan kami juga udah lost contact kok. Oh, sorry. Buktikan kalau kamu bisa jadi penerus bapak. Rebut medali emas itu. Semangat. Semangat. Semoga bisa ya, Pak. Untuk safety-nya udah aman semua? Saya tadi udah cek secara peralatan untuk safety, kita siap, tinggal persiapan dari Sijaya. Siap ya? Oke. Siap. Nika pasti bisa. Iya, Pak. 1, 2, 3. Ayo Nika! Ayo! Kamu pasti bisa Nika! Naik terus! Terus Mika!
Jangan ada yang sentuh, jangan ada yang sentuh. Jovi, Tara amankan. Amankan TKP. Panggil medis. Mika anakku. Tolong kirim ke tebing Nirwana sekarang juga. Ada korban jatuh. Cepat ya. Mika bangun nak. Ini semua gara-gara kalian. Kalian teror. Mama saya bisa meninggal. Pak, jangan Pak. Dengar ini saya baik-baik Pak. Saya ngerti Bapak syok. Bapak juga pasti sedih. Tapi tenang, jangan main hakim sendiri kayak gini Pak. Serahkan semuanya ke kami akan urus. Maaf Pak, semuanya sudah dicek sesuai SOP. Tapi hal ini saya juga nggak tahu Pak. Mika. Jovi, Tara aman kan? Mika. Mami Kava. Kenapa? Sebaiknya kita ngurusin jenazah Mika dulu. Iya. Sebaiknya pihak keluarga ikut mengantarkan jenazah ke rumah sakit untuk diotopsi. Silakan. Mari Pak, ayo Mas Shiren. Sekar, tolong didampingi keluarganya ya. Iya Mas Satria. Terima kasih.
Jangan-jangan ada arwah di sini. Apaan sih lo? Bang Jali, ngagetin aja sih. Masih kaget juga kalau ngeliat gua. Gua heran. Lu kok masih takut juga? Emang lu kenapa sih? Tadi kayaknya ada yang lewat deh bang. Yang lewat? Jangan-jangan emang ada yang ngikutin lu. Emang baru ada yang meninggal? Ada, itu bang, peserta lomba panjat tebing. Cewek, tulangnya pada patah. Serem. Kepala pecah, tulang patah. Itu namanya nanti arwah singkere. Abang nih sembarangan kalau ngomong. Kasian tahu bang. Kasian. Ya, gua pergi dulu ah. Jangan cariin gua ya. Abang tungguin. Ih. Tapi kalau panitia lalai, rasanya nggak mungkin. Mereka udah pastikan sendiri semuanya aman. Kecuali ada yang sabotase setelahnya. Semua ambisi dan obsesiku akhirnya pupus. Maafkan Bapak Mika. Tapi kenapa jalan hidupmu sesingkat ini? Pak, kita ikhlasin Mika ya Pak. Supaya Mika juga tenang di sana. Udah puas kamu? Udah bahagia di atas kematian Mika? Pak, aku juga sedih kehilangan Mika. Dia tuh adik aku satu-satunya dan aku sayang banget sama Mika, Pak. Kenapa sih Bapak tega ngomong kayak gini sama aku? Kagak ada kerjaan banget. Zaman gua masih hidup. Paling manjat pinang, naik pohon. Tapi boleh juga gua cobain ya. Kalau gua sih gampang tuh. Tinggal lompat-lompat gitu aja. Cobain lah. Buset dah, kagetin aja lu. Arwah sengklek. Sama siapa lu minta tolong? Kamu mau minta tolong apa? Apa yang mau kamu sampaikan? Mungkin saya bisa bantu kasih tahu ke keluarga kamu yang masih hidup. Jatuh. Ada hal lain yang kamu ingat? Coba katakan, apa yang kamu ingat? Sabar nape. Lu juga dulu waktu baru meninggal kagak tahu lu siapa yang nyelakain lu, ya kan? Pak, maksud kedatangan kami ke sini, kami turut berduka cita atas meninggalnya putri Bapak. Musibah ini benar-benar di luar dugaan kami, Pak. Adapun sebagai permohonan maaf dari kami,
Kami mau memberikan kompensasi buat Bapak. Kamu mau mengganti nyawa anak saya dengan uang? Saya tidak terima semua ini. Saya akan bawa kasus ini ke jalur hukum. Saya akan tuntut kalian. Pak Hasto, dari penyidikan yang saya lihat, Mika meninggal bukan karena kecelakaan. Bukan juga karena kelalaian panitia penyelenggara. Saya melihat tali yang terputus menandakan ini bahwa berencana. Anak saya dibunuh. Siapa pelakunya? Pak, tidak mudah bagi kepolisian untuk menetapkan siapa tersangkanya. Tapi percayalah, saya akan cari sampai. Saya janji sama Pak Hasto. Apa kamu yang membunuh Mika? Ha? Pak, atas dasar apa Bapak curahin aku? Gak usah pura-pura nggak tahu kamu. Kamu gak bisa mengelak. Bapak pernah mergokin kamu berantem dengan Mika sebelum hari H, Mbak. Aku yakin aku pasti bakalan dapetin medali emas itu. Jangan senang-senang kamu di atas penderitaan aku. Kamu belum pernah ngerasain kayak aku kan? Jatuh dari tebing setelah kamu juara sekali. Sisanya kamu tinggal melanjutkan hidup untuk memenuhi obsesi bapak kamu. Jujur aja Siren, kamu iri kan? Karena Mika sekarang satu-satunya harapan Bapak setelah kamu kecelakaan, ya kan? Pak, aku nggak nyangka ya. Bapak bisa mikir kayak gini, Pak. Ngaku aja. Kamu benci sama Bapak karena Bapak balik memuji Mika. Ya jelas, karena kamu sekarang nggak ada gunanya. Beda. Bukan hasil potongan pisau biasa. Ini artinya ada yang kelewat dari penyelidikan. Selain cara ini, cara apa lagi? Baunya aneh. Kenapa tali ini baunya kayak cairan kimia? Nggak salah, ini cairan kimia. Bau asam sulfat. Asam sulfat. Cairan kimia yang paling berbahaya. Pantas dia bisa ngancurin tali sekuat ini. Pelaku udah tahu banget cara gunainnya. Dia pasti ahli di bidangnya.